Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pembahasan dari risalah Bekal Berhijrah ini kita lanjutkan di halaman 61, Pak ya. Kebahagiaan dunia akhirat. Silakan. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Allah SWT berfirman, "Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Artinya, inilah yang aku perintahkan kepada kalian berupa perintah untuk taat kepadaku, taat kepada Rasulku dan ulil amri, serta mengembalikan apa yang kalian perselisihkan dalam masalah agama ini kepadaku dan kepada Rasulku adalah lebih baik akibatnya bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Dan inilah kebahagiaan kalian di dunia dan akhirat yang tentunya lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini sa'adatud darain, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik, khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan mendapatkan akibat ke depan yang lebih baik. Maksudnya hadzal ladzi amartukum bihi, yang aku perintahkan ini kepadamu, min taati, yaitu ketaatan kepadaku, kepada Allah, satu, wa ta'atu rasuli, mentaati rasulku. Kemudian wa uliyaul amri, dan para waliul amr. Ketiga, wa raddu ma tanaza'tum fihi ilayya wa ila rasuli, dan mengembalikan segala apa yang kalian perdebatkan, permasalahkan, kalian kembalikan kepadaku dan kepada Rasulku. Lihat ya, kepadaku dan kepada Rasulku. Khairul lakum fi ma'asyikum wa ma'adikum, itu lebih baik bagi kalian di dalam kehidupan dunia kalian maupun kehidupan akhirat kalian. Wa huwa sa'adatukum fid darain, dan itulah kebahagiaan kalian, bentuk kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat. Fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian, wa ahsanu aqibah, dan akibat masa depan yang lebih baik. Nah, ini 4 unsur ini harus kita perhatikan ya. Ada Allah, Rasulnya, ulil amri, dan apa? Farduhu ilallahi wa rasulihi, mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasulnya. Lanjut, fadallah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan keduanya hakim dalam masalah yang diperselisihkan adalah sebab untuk mendapatkan kebahagiaan, baik itu cepat maupun lambat. Ya, dunia akhirat. Lanjut. Siapa yang memperhatikan alam semesta dan berbagai keburukan yang terjadi padanya, maka ia akan mengetahui bahwa semua kejahatan itu terjadi disebabkan karena perselisihan terhadap Rasulullah SAW dan keluar dari ketaatan kepadanya. Ya, menyelisihi ya, bukan perselisihan, Pak. Menyelisihi. Karena penyelisihan terhadap Rasulullah SAW dan keluar dari ketaatan kepadanya.
Dan setiap kebaikan yang terjadi di alam semesta ini hanyalah merupakan sebab dari ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini Ibnu Qayyim mengatakan, fadalla hadza ala anna ta'atallahi wa rasulihi, ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa tahkimallahi, dan menjadikan Allah sebagai penghukum. Lihat, wa tahkimillahi, menjadikan Allah sebagai penghukum, wa rasulihi, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai penghukum, huwa sababus sa'adati ajilan wa ajilan, merupakan sebab munculnya kebahagiaan baik yang cepat di dunia ini maupun nanti yang lambat di akhirat. Dia katakan bahwa mentaati Allah dan Rasulnya serta menjadikan Allah sebagai penghukum dan Rasulnya adalah sebab munculnya kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat. Jadi harus menjadikan Allah sebagai apa? Penghukum. Bukan sekedar label sebagai apa? Sebagai Rabb semata, pengakuan. Tapi apa yang dia firmankan harus dijadikan sebagai hukum. Wa man tadabbaral alam, siapa yang mencermati kondisi dunia, wasyurural waqi'ah, dan segala wasyurural waqi'ah fihi, dan segala keburukan, kejahatan yang terjadi di atas bumi tersebut, alima anna kulla syarrin fil alam, pasti dia bisa mengetahui bahwa segala keburukan yang terjadi di alam ini, sababuhu, penyebabnya adalah mukhalafatur rasuli, menyelisihi Rasul, siapapun orangnya, apakah dia berstatus rakyat jelata atau orang yang memiliki kedudukan, kalau tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai sumber di dalam berkelakuan, berperilaku, maka itu akan muncul keburukan. Wal khuruj an ta'atihi, keluar dari ketaatan kepadanya. Ini sebab terjadinya keburukan. Wa kullu khairin fil alam, dan semua kebaikan di alam ini, fa innahu bisababi ta'atir rasul, penyebabnya adalah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini antum bisa memahami bahwa label taat kepada Allah dan Rasulnya itu sendirinya tidak cukup, tapi berhukum dengan apa yang Allah firmankan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah tuntutan untuk mencapai kebahagiaan, baik secara pribadi maupun secara berkolega atau secara bermasyarakat, menyendiri atau bersama, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam skala masyarakat. Ini harus diyakini. Antum lihat dalam kehidupan berumah tangga, kalau kita mengatur diri kita dan keluarga kita hanya sekedar sebagai kehidupan biasa, tidak ada nilai ibadahnya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Apabila terjadi kegembiraan, kegembiraan itu berlalu begitu saja. Tapi kalau terjadi sesuatu problema rumah tangga dan dihadapi dengan cara sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, itu akan menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan. Contohnya apa? Segala bentuk perselisihan suami istri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian mengkhawatirkan ada permasalahan antara kedua suami istri ini yang belum terselesaikan di antara mereka, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus wakil dari keluarga laki-laki dan satu wakil dari keluarga perempuan untuk membicarakan bagaimana ini kedua orang ini. Tapi kalau permasalahannya langsung ke sudah main-main pengadilan agama aja, tuntut menuntut, gugat menggugat, sampai kapan? Tidak ada pasangan di dunia yang tidak mengalami ini, apa yang disebut dengan pergesekan. Karena manusia semuanya manusia biasa, punya ambisi dan punya kekurangan. Ini memiliki kekurangan, memiliki juga kelebihan. Yang satu pun begitu. Sebanyak apa pasangan yang mau akan, setiap pasangan yang bermasalah berujung dengan gugatan, gugat menggugat. Tidak ada keterangan. Tetapi kalau saling memahami di atas tuntunan Rasulullah SAW, karena masalah-masalah begitu juga terjadi dulu. Seperti itu. Tapi penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan dan putusannya tetapkan. Begitu juga dalam problema kematian. Kalau kita menghadapi kematian itu sebatas hukum yang Allah dan Rasulnya tetapkan, itu tenang, kita tidak ada beban. Meninggal dunia doakan, mandikan, kafani, kubur, selesaikan, doakan, disolati, kemudian didoakan terus. Kalau ada kekayaannya, bagi sesuai dengan firman Allah, kan enak, taat kepada Allah. Istrinya dapat 1/8, kemudian anak laki-lakinya mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Semua karena ini dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ada kekhawatiran mencurigai Allah dan Rasulnya dalam menghukumi seperti ini, yaitu ini bentuk kekufuran sebenarnya. Jauh-jauh sudah membuat pesan bagi rata nanti, lalu pergi ke notaris yang geblek juga. Dia bikinkan tuh keputusan. Seakan-akan Allah tidak adil. Coba kalau nanti anak laki-lakimu mau beristri, yang dibebankan untuk menyiapkan mahar siapa? Calon istri atau calon suaminya? Yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, istrinya atau ininya? Suaminya kan. Kok tidak ini? Tidak menintip. Allah dianggap bodoh atau Rasulnya dianggap ini? Dianggap tidak berilmu. Tenang kita kalau hal-hal yang seperti ini berlakukan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan setelah kematian itu. Enak tuh. Doakan. Doakan dan doakan. Begitu juga kita yang mengetahui adanya seseorang yang meninggal dunia, tidak perlu setor muka datang ke rumah keluarganya begini-begini. Dan keluarganya juga tidak repot ini apa. Tidak ada urusan dengan kantong plastik. Karena enak kan. Karena semua harus berdoa. Orang itu dulu sering salat berjamaah dengan kita. Ya, semoga Allah merahmati dia, mengampuni dosanya. Lakukan. Ya, lanjut sedikit Pak.
Begitu pula dengan segala macam keburukan di akhirat. Siksaan, azab hanyalah terjadi karena penyelisihan terhadap Rasulullah SAW dan segala hal yang berkaitan dengannya. Maka keburukan dunia dan akhirat kembali kepada penyelisihan terhadap Rasulullah SAW. Seandainya seluruh manusia taat kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya taat, niscaya tidak akan terjadi keburukan apapun di dunia. Dan ini sebagaimana yang telah maklum bahwa keburukan-keburukan yang menyeluruh dan berbagai musibah yang terjadi di bumi, demikian juga keburukan, kesakitan dan kesedihan yang menimpa seorang hamba, maka itu merupakan sebab dari penyelisihannya terhadap Rasulullah SAW. Karena ketaatan kepadanya seperti sebuah benteng pertahanan yang apabila seseorang masuk ke dalamnya, maka ia akan menjadi aman. Juga seperti sebuah gua yang apabila seorang berlindung kepadanya, maka ia akan selamat. Ya, itulah perumpamaan yang Ibnu Qayyim. Ketaatan kepada Rasulullah itu adalah benteng keselamatan. Dalam kondisi kita sehat atau sakit, hidup atau mati. Kalau selalu berserah diri kepada Allah dan mentaati utusannya, kita bebas, enak rasanya. Plong. Siap menghadapi segala bentuk tragedi atau peristiwa. Sebab orang terkadang bentuk ketidaksiapannya menghadapi sakaratul maut itu atau kematian, karena dia memang selalu cari ulah. Dia mau takut kepada Allah tapi main-main. Allah mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad, disikapi dengan sikap biasa-biasa, tidak pernah dijadikan sebagai panutan dan teladan. Tapi kalau kita jujur, selalu mencari dan mencari, mempelajari dan mempelajari terus, mendalami dan mendalami terus, serta mengamalkan dengan tulus apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, kita hidup atau mati sama aja sebenarnya. Kan memang ketentuannya begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 3 kali Allah berfirman dalam Al-Quran seperti itu. Setiap yang hidup pasti mati. Sampai Nabi Muhammad ditegur, innaka mayyitun wa hum mayyitun. Muhammad, kamu akan mati. Manusia lain juga akan mati. Sebagai isyarat bahwa yang namanya kematian adalah kepastian yang harus dihadapi, tapi bagaimana caranya supaya kita senang di sini, senang juga di sana. Ya, demikian kesimpulan dari penulis yang ujungnya hakikat kebahagiaan itu adalah berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.